Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita bakal ngebahas tentang penyungkupan. Apa-apa aja hal yang perlu disiapkan untuk teman-teman melakukan penyungkupan dan kenapa tanaman tersebut harus disungkup gitu. Kita bakalan jelasin sedetail mungkin dengan waktu sesingkat mungkin. Yang pertama kita bahas adalah kenapa tanaman harus disungkup ataupun ciri-ciri tanaman yang harus disungkup. Yang pertama adalah kalau saya pribadi biasanya melakukan penyungkupan tanaman pada saat tanaman itu saya beli dari online ataupun dari pemindahan daerah panas ke daerah dingin gitu. Saya biasanya lakukan penyungkupan karena kalau tidak saya lakukan penyungkupan biasanya tanaman tersebut dia sulit untuk mengkondisikan dirinya pada keadaan pemindahan suhu tertentu teman-teman. Jadi saya melakukan penyungkupan untuk mempertahankan kelembapan dan suhu pada tanaman tersebut gitu. Kedua adalah biasanya melakukan penyungkupan tujuannya untuk menjaga tanaman yang terserang penyakit agar penyakit itu tidak tersebar teman-teman. Contohnya biasanya saya dapat pada tanaman yang memang daun tanaman tersebut terserang penyakit dan penyakit tersebut biasanya diidentifikasikan mudah menyebar ke tanaman lain. Makanya saya melakukan penyungkupan pada tanaman tersebut. Yang ketiga biasanya saya lakukan penyungkupan untuk menjaga kelembapan pada pembibitan tanaman teman-teman. Khususnya pada saat begonia. Biasanya kalau pada saat cuaca lingkungan tidak stabil, saya biasanya melakukan penyungkupan untuk mempertahankan suhunya. Itu adalah ketiga alasan saya biasanya melakukan penyungkupan teman-teman. Penyungkupan ini biasanya saya lakukan tidak khusus pada begonia saja, tetapi biasanya saya gunakan pada jenis-jenis pilo, jenis-jenis anthurium, dan juga beberapa tanaman calathea saya lakukan penyungkupan teman-teman. Untuk intensitas penyungkupan tersebut, biasanya kalau untuk tanaman yang dibeli online ataupun tanaman yang baru pindah tanam, teman-teman silahkan lakukan trik saya ini. Biasanya saya melakukannya pada saat barang sampai, saya melakukan penyungkupan tersebut kurang lebih dalam waktu 1 minggu teman-teman, dengan intensitas waktu seperti ini. 2 hari pertama saya lakukan penyungkupan full, dalam artian sepanjang waktu dari pagi sampai dengan malam saya lakukan penyungkupan. Di hari ketiga dan keempat saya lakukan penyungkupan, tetapi pagi-pagi saya buka sungkup tersebut selama 1 jam gitu teman-teman. 1 jam diantara, kalau teman-teman dapatnya kalau cuaca lagi dingin ataupun cuaca tidak terlalu terik, teman-teman silahkan buka. Selanjutnya di hari keempat kelima saya biasanya buka sungkup tersebut di waktu siang teman-teman. Pagi saya buka 1 jam, siang saya buka 1 jam. Tetapi setelah dibuka lalu disungkup lagi teman-teman. Intensitas waktunya kurang lebih 1 jam. Selanjutnya biasanya di hari kelima ke-6 atau ke-6 ke-7 itu saya buka pagi-pagi, siang hari dan malam hari teman-teman. Selanjutnya di hari terakhir baru saya kondisikan ataupun sungkupnya ini saya buka full sepanjang hari teman-teman. Tetapi jika teman-teman dapat kondisinya bahwa tanaman pada saat dibuka sungkupnya langsung layu, maka teman-teman jangan lakukan pembukaan sungkup dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 hari teman-teman. Sebaiknya teman-teman lakukan perpanjangan hari sungkup aja sampai nanti memang pada saat dibuka tanaman itu dalam kurun waktu 1 jam tanaman tersebut tidak layu. Gitu dia tipsnya. Itu adalah tips untuk pengaturan waktunya teman-teman. Jadi untuk bahannya sendiri, saya di sini biasanya gunain plastik bening teman-teman. Teman-teman silahkan gunakan plastik. Kalau teman-teman nggak dapat plastik bening seperti ini, biasanya ini plastik ikan ataupun yang lainnya, teman-teman silahkan gunakan plastik kresek yang putih, tetapi tetap patokannya adalah yang bening karena biasanya untuk pengaturan cahaya yang bening lebih bagus dibandingkan plastik yang berwarna yang lain. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman siapkan 2 bilah bambu. Saya biasanya cukup segini aja. Lalu gunting teman-teman siapkan. Untuk triknya teman-teman, saya biasanya ngelakuin pemberian lubang di ujung bagian plastik saja seperti ini.
Ini dia, saya kasih di bagian ujung. Lalu di bagian tengahnya. Maka teman-teman dapat kondisinya seperti ini. Untuk lubangnya sendiri teman-teman jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga. Cukup kurang lebih diameternya ada 4 sampai dengan 5 cm. Biasanya dulu awal-awal saya melakukan pemberian lubang di sini juga teman-teman. Tetapi pembelajaran saya di daerah saya ternyata kalau pemberian lubangnya lebih banyak, maka respirasi ataupun penguapan lebih tinggi teman-teman. Jadinya terkadang penyungkupan itu sia-sia karena respirasi ataupun suhu di dalamnya tidak stabil karena terlalu banyak lubang. Maka sekarang saya biasanya gunain lubangnya hanya 3 gini. Oke, kita anggap ini adalah tanaman yang sakit ataupun tanaman yang memang perlu dalam kondisi penyungkupan. Saya letakkan seperti ini 2. Ini dia. Lalu teman-teman silahkan masukkan aja dia seperti ini. Kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja teman-teman. Cukup posisinya seperti ini aja. Pembelajarannya yang pertama adalah teman-teman harus pastiin bahwa untuk plastik ini dia memang menutup teman-teman. Dia menutup dari atas sampai dengan bawah, dia menutup. Lalu kondisi tanaman yang ada di dalam dia tidak terjepit teman-teman, tidak terjepit oleh kecilnya plastik. Teman-teman bisa lihat ini besar. Lalu yang ketiga adalah bagian bawah ini saya pribadi nggak ngelakuin dia dilem ataupun bagaimana. Cukup dalam artian dia tidak dilem rapat seperti ini. Saya hanya cukup melakukan hal yang seperti ini aja teman-teman. Saya buat dia menggantung seperti ini nih. Saya biarkan sirkulasi udara memang keluar masuk dengan cepat teman-teman. Dari atas keluar, dari bawah keluar, seperti ini contohnya. Kenapa tidak saya tutup di bagian bawahnya? Karena biasanya kalau teman-teman tutup bagian bawahnya, biasanya di bagian ini dia banyak ngegumpal embun-embun teman kalau nggak ditutup. Lalu yang menjadi cemas kita adalah jikalau penyakit tanaman di dalam ini terkena penyakit dan dia terkena suhu yang lembab dan air, maka penyakit tersebut lebih mudah untuk berkembang di media tanam ini teman-teman. Jadinya itu adalah kendalanya ataupun itu adalah penjelasan kenapa di bagian bawah tidak saya tutup. Ini kondisinya hanya seperti ini teman-teman. Lalu setelah seperti ini, teman-teman silahkan letakkan di areal teduh yang tanpa terkena sinar matahari sedikit pun dalam waktu yang panjang ataupun dalam waktu perharinya. Kenapa? Karena kalau plastik seperti ini terkena sinar matahari, maka bisa dipastikan di bagian dalamnya ini dia panas teman-teman. Dia dalam artian dia suhu di dalam meningkat gitu. Jadinya teman-teman harus hindari terkenanya sungkup ini di areal yang terkena matahari. Oke? Untuk perawatannya sendiri teman-teman dalam penyungkupan ini, kalau terkhusus pada tanaman terkena penyakit, teman-teman harus tetap melakukan intensitas yang namanya pemberian pestisida teman-teman. Teman-teman bisa gunakan pestisida itu dalam kurun waktu 3 hari sekali. Teman-teman lakukan penyemprotan dengan cara silahkan teman-teman buka, teman-teman semprot, teman-teman diamkan sejenak sampai pestisidanya kering, lalu teman-teman lakukan penyungkupan lagi gitu. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan saya tadi tentang cara mensungkup tanaman. Di sini saya contohkan tanaman begonia, tetapi ini secara universal bisa ke tanaman yang lain teman-teman. Oke, itu adalah salah satu triknya agar tanaman teman-teman bisa sehat kembali. Terkhusus ini bisa juga digunakan untuk teman-teman yang beli online gitu. Teman-teman silahkan lakukan teknik penyungkupan teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan singkat saya tentang penyungkupan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan WA kita di foto ini ataupun di video ini, ataupun teman-teman silahkan komen di kolom komentar untuk pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman mau dibuat video yang lain ataupun penjelasan tentang yang lain, silahkan teman-teman komen
Sebisa mungkin nanti kita buatin video yang singkat dan detail teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.